Kali ini kita akan membahas tentang usaha kerajinan pada pasar global. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, sebenarnya apa sih itu pasar? Kita pasti sering mengartikan bahwa pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Tapi berdasarkan perkembangan teknologi informasi sekarang yang dapat menembus batasan geografis, jadi pasar tidak lagi diartikan sebagai tempat, tapi diartikan sebagai transaksi ekonomi atau jual beli. Karena kita tahu bahwa pembeli dan penjual ketika bertransaksi tidak perlu harus bertemu. Misalkan ada marketplace seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia, kita sebagai penjual atau kita sebagai pembeli, kita bahkan dapat menjual produk atau membeli produk tanpa tahu siapa penjualnya. Nah, ada banyak jenis pasar, ada pasar tradisional, modern, tapi kali ini kita bahas jenis pasar berdasar keluasan distribusinya. Ada 2 jenis pasar, yaitu pasar lokal dan pasar global. Dari namanya saja pasti kalian sudah dapat mengartikan apa itu pasar lokal dan apa itu pasar global. Nah, jadi pasar produk kerajinan ini, misalkan di pasar lokal itu ada contohnya ketika kalian pergi ke Candi Borobudur atau Prambanan, di sekitar sana ada penduduk sekitar yang membuat kerajinan dari batu. Lah, ini adalah contoh pasar lokal. Jadi transaksi jual beli meliputi tempat tertentu saja, hanya di tempat itu. Tapi karena ada teknologi informasi yang menembus batasan geografis berkat perkembangan tadi, kerajinan batu tadi juga dapat masuk ke pasar global. Jadi pasar global ini pasar berskala dunia yang terbuka bagi seluruh pelaku usaha. Nah, pasar ini sebenarnya termasuk ke dalam 6 sumber daya yang dibutuhkan dalam melakukan usaha. Atau kalian mungkin sudah pernah belajar ya, sumber daya dalam melakukan usaha itu dikenal sebagai 6M. Nah, apa saja tadi? Kita tahu ada pasar atau market, kemudian ada money atau uang, ada uang yang dibutuhkan, kemudian atau modal, kemudian ada juga mesin. Selain mesin, ada metode, kemudian ada juga bahan-bahannya atau material, dan yang paling penting ada ini material. Nah, yang paling penting adalah man atau adalah orang atau manusia. Jadi man ini kadang diartikan sebagai manpower atau tenaga manusia. Dalam melakukan usaha itu tenaga manusia dibutuhkan. Atau sekarang juga dapat diartikan sebagai mind power atau daya pikir. Jadi dalam sumber daya itu ketika tenaga manusia atau manpower dapat digantikan oleh mesin, maka ada hal yang dipunyai oleh manusia yang tidak dimiliki oleh mesin adalah mind power atau daya pikir. Nah, daya pikir ini ternyata juga berperan penting dalam kegiatan produksi atau usaha, karena daya pikir ini cenderung lebih ke kita tahu ada kreatif dan inovatif. Nah, kreatif dan inovatif itu pasti sumbernya hanya dari manusia. Kemudian ada gelombang perekonomian. Jadi berdasarkan informasi ini, ternyata ada 4 fase perekonomian di peradaban manusia. Yang pertama adalah fase agraria. Jadi ketika bercocok tanam itu adalah sumber ekonomi yang pertama. Kemudian ketika mulai ditemukan ada mesin uap, maka gelombang perekonomian ini mulai masuk ke era industri. Jadi ada mesin ya, jadi titik utamanya adalah mesin. Kemudian di abad 20 atau sampai sekarang itu ada era informasi, fase informasi, dan dilanjutkan dengan era konseptual atau era kreatif. Jadi posisi kita saat ini di gelombang perekonomian yang keempat.
Ekonomi kreatif tadi seperti kita bahas bahwa sumber daya utama yang sekarang adalah mind power atau daya pikir manusia. Jadi sekarang pusat perekonomian ada di manusia, di ekonomi kreatif, bukan lagi di mesin, bukan lagi di pertanian. Nah, apa saja ekonomi kreatif? Itu ada 16 sektor ekonomi kreatif. Ada banyak sekali ya, ini paling jelas ada kuliner, fotografi. Nah, di sini ada kriya atau kerajinan, karena kita sedang belajar tentang kerajinan. Tapi kita lengkapi saja, barangkali dapat menjadi inspirasi untuk kalian ketika memilih jurusan di universitas nanti. Jadi ada 16 subsektor ekonomi kreatif atau ekraf. Jadi ada arsitektur, desain interior, DKV, desain produk, film, animasi video, fotografi, kriya, ini yang kita bahas. Kecoret terlalu besar. Kriya, kemudian ada kuliner, musik, fashion, aplikasi dan games, penerbitan, periklanan, TV dan radio, seni pertunjukan, seni rupa. Mengutip dari kata Raditya Dika, kalian boleh jadi apa saja asalkan yang terbaik. Bahkan ketika kalian hanya ingin jualan nasi goreng, jadilah penjual nasi goreng yang paling enak. Jadi pemain bola jadilah pemain bola yang paling keren, yang golnya masuk terus. Jadilah apapun yang kalian sukai bidangnya. Tidak harus di ekonomi kreatif saja ya. Ini hanya salah satu sumber inspirasi. Tapi di semua sektor pendidikan, kesehatan, dan lain juga pasti masih dibutuhkan. Nah, mengapa ekonomi kreatif? Ada beberapa alasan. Ternyata ekonomi kreatif ini benar-benar berkontribusi terhadap ekonomi, terhadap ketenaga kerjaan, terhadap ekspor, terhadap penciptaan lapangan usaha. Contohnya yang paling hits sekarang atau kemarin-kemarin ada Gojek dan lain-lain, ini termasuk ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini juga mencerminkan identitas bangsa atau citra bangsa, membangun budaya dan warisan dan nilai lokal. Juga termasuk sumber daya yang terbarukan, tadi mind power, kemudian bersumber pada inovasi dan kreativitas, memberikan dampak sosial atau kualitas hidup yang lebih baik atau lebih sejahtera. Nah, di sini kita bisa lihat peran ekonomi kreatif. Ternyata sektor pertumbuhan tertinggi yang pertama itu ada di kerajinan. Walau ini tidak terlalu terlihat baik ya, atau tidak terlalu terlihat jelas, ada 11,81%. Kerajinan ini memberikan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Nah, ternyata di rata-rata ekspor atau total ekspor ekonomi kreatif dari semua ekspor yang dilakukan oleh negara kita di Indonesia ternyata ada 6,07%. Nah, ini semakin tahun ternyata menunjukkan progres yang semakin tinggi. Nah, seperti kita bahas di awal tadi, bahwa kerajinan itu produknya dapat dipasarkan secara lokal maupun global. Adanya globalisasi tentu memberikan pengaruh terhadap peran kerajinan ini sebagai salah satu subsektor ekonomi kreatif. Jadi sekarang itu dampak globalisasi ya, kita bisa mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga yang murah, misalkan produk dari China atau dari Taiwan, dan semakin banyak orang yang melakukan perjalanan antar negara. Jadi tidak hanya perkembangan informasi, tapi juga perkembangan transportasi, sehingga semakin banyak kemudahan dalam distribusi produk pasar global. Nah, perkembangan globalisasi ini memberi kesempatan seluruh penduduk dunia untuk mendapatkan hal yang sama ya. Misalkan jersey yang diproduksi di Brasil ternyata dapat dipasarkan dan didapatkan di Indonesia. Itu berarti dampak globalisasi. Tapi ternyata manusia sebagai mangsa pasar itu pada dasarnya menyukai keunikan dan kekhasan. Jadi manusia itu tidak suka yang umum-umum. Contoh paling mudah ketika kita misalkan punya iPhone. iPhone itu dinilai sebagai sesuatu yang eksklusif atau unik, maka orang-orang cenderung akan tertarik ya, karena unik, karena eksklusif, karena
dirasa memiliki nilai yang berbeda. Contoh lainnya misalkan produk jogger. Ketika kalian pakai produk jogger yang ternyata hanya dapat didapatkan saat kalian pergi ke Bali, maka kalian akan merasa itu adalah eksklusif, itu unik, itu memiliki nilai. Nah, sebenarnya manusia itu cenderung menyukai hal-hal yang unik. Jadi, walaupun globalisasi tadi memberikan kesempatan yang sama, tapi manusia itu ternyata tidak suka hal-hal yang umum atau hal-hal yang sama. Nah, kerajinan ini tentu pasti punya keunikan. Selain unik, karena kerajinan itu dihasilkan dengan keterampilan tangan, pasti membutuhkan waktu pengerjaan yang lama. Nah, waktu pengerjaan yang lama akan memberi dampak terhadap jumlah kerajinan yang terbatas atau jumlahnya sedikit. Nah, 3 hal ini, tadi ada keterampilan ya. 3 hal ini ternyata memberi peluang usaha pada produk kerajinan. Nah, mengapa? Kita bisa kaitkan dengan hukum permintaan dan penawaran. Nah, tentang hukum permintaan dan penawaran, kita mungkin lebih ke IPS ya. Mungkin teman kalian yang jurusan IPS lebih jago, tapi apa salahnya yang IPA juga belajar tentang hukum permintaan dan penawaran. Karena sebenarnya ini sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita lihat dulu, kita amati dulu grafiknya. Yang sebelah kiri itu adalah harga. Jadi yang sebelah kiri adalah harga, kemudian yang bawah ini adalah satuan atau jumlah. Nah, kita lihat dulu kurva demand, kurva yang bertandakan D, demand. Demand ini artinya permintaan. Kita ambil contoh yang paling terbarukan terjadi ya. Misalkan kemarin ketika ada kasus corona melonjak, persediaan masker saat itu misalkan jumlahnya 4. Nah, ketika jumlahnya 4, permintaannya saat itu masih normal, maka harga masker misalkan 3.000. Tapi karena ada corona, maka kurva permintaan ini jadi semakin tinggi. Jadi kurva D ini jadi D aksen. Jadi ada pergeseran kurva permintaan. Permintaannya semakin banyak. Karena semakin banyak yang meminta ketika jumlahnya hanya 4, masih 4, maka harganya kita bisa lihat harganya akan semakin mahal. Jadi harganya tidak lagi 3.000 misalkan jadi 4.500. Jadi ketika permintaan meningkat, maka harganya juga akan meningkat. Nah, semoga bisa dipahami. Nah, upaya pemerintah untuk menurunkan harga masker di pasaran otomatis jumlahnya harus ditingkatkan. Jadi di segala macam sektor misalkan digerakkan produksi masker besar-besaran. Maka ketika jumlahnya meningkat, misalkan di titik 6 ini, kalau kita tarik garis lurus ke arah demand yang kedua, di arah permintaan yang meningkat tadi, grafik demand aksen ini, kalau kita tarik garis ke arah sini, maka harga masker akan semakin turun. Jadi misalkan di sekitar 35. Jadi ketika harganya tadinya 45 jadi 35 ketika jumlahnya sudah dinaikkan. Ini adalah hukum permintaan. Nah, bagaimana kaitannya dengan peluang wirausaha di bidang kerajinan tadi? Kita bisa lihat di hukum penawaran ya, atau di bagian supply. Nah, di kurva supply ini kita bisa lihat ini ada S dan S aksen. Nah, misalkan ada suatu produk kerajinan yang bisa dihasilkan oleh 4 orang. Ketika produk tersebut dapat dihasilkan oleh 4 orang, kita lihat di sini di kurva yang S ini ada di sini. Kemudian kita lihat maka harganya ada 30. Ini garisnya ya. Nah,
Ketika produk tersebut unik atau berbeda atau yang menghasilkan hanya sedikit, maka jumlahnya juga akan semakin sedikit. Ketika jumlahnya semakin sedikit, misalkan di kurva angka 3 ini, maka kalau kita lihat grafiknya dari ke atas di sebelah sini, maka harganya juga akan semakin tinggi. Jadi ketika kita belajar tentang kerajinan tadi, kenapa kerajinan itu harganya bisa bersaing di pasaran bisa tinggi? Karena ternyata jumlahnya sedikit, karena ternyata berbeda dan unik. Jadi ini adalah hukum permintaan penawaran ketika dikaitkan dengan peluang pasar pada produk kerajinan. Jadi menurut kalian produk kerajinan apa yang memiliki peluang usaha dan mampu bersaing secara global? Silahkan dianalisis. Sekian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.